Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di kajian kupas kitab Kifayatul Akhyar karya Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Bagi Bapak Ibu para pemirsa yang memiliki kitabnya, silahkan dibuka kitab Kifayatul Akhyar langsung pada kitab As-Siyam. Mari kita buka kajian kupas kitab Kifayatul Akhyar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami. Kitab artinya di sini adalah bab. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan bab, kemudian As-Siyam, puasa. Kitab atau bab tentang puasa. Ini bentuk masdar sebagaimana masdar saum. Jadi kata soma yasumu sauman wasiyaman. Ini isim masdar dari kata soma yasumu sauman wasiyaman. Jadi dia di luar wazan masdar. Qala berkata, ketika ada kata qala di sini, maka yang berkata adalah Abi Syuja'. Karena ini merupakan syarah. Kitab Kifayatul Akhyar merupakan syarah dari kitab Matan Abi Syuja' yang nama kitabnya adalah Ghayatul Ikhtisar. Qala berkata, wa syaraitu dan syarat-syarat wujubi as-saumi, wajibnya puasa, salah satu ada 3. Jadi seseorang yang kewajiban puasa syaratnya adalah 3 hal ini. Al-Islamu, pertama adalah Islam. Seorang muslim dia menjadi syarat kewajiban berpuasa. Wal bulughu, dan yang kedua adalah balik, usia dewasa. Dengan ciri-ciri balik yang sudah kita ketahui bersama, antara lain dengan adanya menstruasi bagi wanita. Yang kedua adalah dengan cukup usia 15 tahun. Ketika seorang anak sudah sampai pada usia 15 tahun, maka dia sudah balik. Yang ketiga adalah dengan mimpi basah, al-ihtilam. Maka dia kewajiban berpuasa. Wal aqlu, dan yang ketiga adalah berakal. Seseorang yang sehat ya secara akal, maka dia kewajiban berpuasa. Kita lanjutkan definisi dari puasa. As-saumu fil lughati, puasa secara bahasa, secara etimologi, definisinya adalah al-imsaku anis syai'i. Al-imsak artinya menahan diri, anis syai'i dari sesuatu. Jadi masih umum, apapun menahan diri, maka itulah puasa secara bahasa. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nazartu lirrahmani sauma. Inni, sesungguhnya aku, nazartu, aku bernazar. Ini ucapan Maryam. Nazar lirrahmani, untuk Allah yang Maha Pengasih. Sauman, nazarnya adalah berpuasa. Kata sauman di sini adalah ai imsakan, yaitu menahan diri. Kita tahu dalam sejarah bahwa Maryam berpuasa di sini adalah menahan diri, tidak berbicara. Ya, bukan puasa seperti yang kita kenal di syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak berbicara, itu namanya imsak juga. Ya, itu adalah puasa secara bahasa. Ini ada dalam surat Maryam ayat ke-26. Jadi kata sauman ditafsiri dengan ai imsakan, yaitu imsak. Wahwa fi syar'i, wahwa dan saum fi syar'i secara syariat, secara terminologi, definisinya adalah
imsakun makhsusun min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syara'ita. Imsakun artinya menahan diri, maksus yang tertentu. Jadi ada menahan diri tertentu. Dalam Islam, dalam syariat kita maksus. Tidak semua menahan diri itu disebut sebagai puasa secara syar'i, ya, secara istilahi. Tapi menahan diri hanya dari makan, minum, dan hubungan suami istri, itulah puasa, ya. Jadi menahan diri dari yang membatalkan puasa. Berikutnya definisinya, min syakhsin makhsusin, dari pribadi, dari seseorang makhsusin tertentu, yaitu dari orang yang sesuai dengan syarat-syarat kewajiban puasa, muslim, balik, dan berakal. Ini namanya syakhsin makhsusin. Fi waqtin makhsusin juga ada ketentuannya pada waktin, waktu makhsusin tertentu, ya, tidak sepanjang waktu atau kapanpun, tidak, tapi ada waktu khusus puasa ini, ya, ada ketentuan mulai dan berhentinya puasa. Itulah definisi saum secara istilah atau syar'i, yaitu mulai dari kita menahan diri dari terbit fajar sampai kemudian terbenam matahari. Bisyara'ita, dengan syarat-syarat. Nah, tentu tetap masih ada syarat-syarat berikutnya. Summa, kemudian wujubus saumi, kewajiban puasa, sabitun, itu tetap, artinya kewajiban ini ada dasarnya bil kitabi, dari Al-Qur'an, was sunnati, dan hadis, wa ijma'il ummah, dan ijma' para ulama mujtahid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa dia hadir, tidak bepergian. Syahida di sini artinya hadara, dia ada, tidak musafir. Minkum, dari kalian, asyahra, berada di bulan itu, tidak kemana-mana. Falyasum, maka dia harus berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Wa fil haditsis sahih, dalam hadis sahih, buniyal islamu ala khamsin. Nah, ini dalil yang kedua. Kalau tadi Al-Qur'an dalilnya faman syahida minkumus syahra falyasum, berikutnya dalil dari hadisnya apa? Ini, buniyal islamu, dibangun al-islamu, Islam, ala khamsin, atas, khamsin artinya lima pondasi. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun Islam kita kenal. Wa dzakara, dan Rasul menyebutkan di antara 5 tersebut sauma Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Jadi jelas puasa Ramadan dalilnya dari hadis. Wan aqadal ijma'u ala wujubihi, dan sudah terjadi ijma', sudah ada kesepakatan para ulama mujtahidin ala wujubi, atas wajibnya puasa. Jadi meskipun kajian kita selama 1 bulan ke depan tentang puasa, tetapi ini kita dalam kitab yang sama, Kifayatul Akhyar, akan membahas juga, para pemirsa, kita akan membahas juga tentang i'tikaf, tentang zakat fitrah, dan juga tentang sholat id, sholat lebaran, ya. Summa, kita lanjutkan, kemudian wujubuhu, kewajiban puasa ini, yata'allaku, bergantung, ya, terkait dengan al-muslim al-balik, seorang muslim yang balik, al-aqil, yang berakal, al-qadir, yang mampu. Jadi ketentuan wajib itu hanya pada al-muslim al-balik, al-aqil, al-qadir, orang muslim yang balik, yang sudah dewasa, berakal, dan juga mampu. Maka dengan demikian, fala yajibu, maka tidak wajib puasa ini, ala, atas, al-kafiri, orang kafir, al-asli, yang asli. Kafir dia dari awal, dari lahir, ya, bukan kafir dalam pengertian murtad, ya. Jadi kalau murtad itu awalnya dia muslim, kemudian dia keluar dari Islam, murtad. Nah, kalau murtad dia tetap kewajiban puasa, nanti dia mengqadha puasanya ketika dia sudah masuk Islam kembali. Selama dia murtad sekian tahun mungkin, maka dia mengqadha puasa tersebut. Nah, dengan ketentuan muslim ini, maka fala yajibu, maka tidak wajib,
puasa tersebut ala atas al kafir orang kafir al asli yang asli, kafir yang dari lahir. Li'annahu karena sesungguhnya la yasihu tidak sah puasa minhu dari al kafir al asli. Kita lanjutkan. Karena kenapa sih? Laisa huwa min ahlil ibadah, dia orang kafir asli itu laisa bukan huwa dia min ahlil ibadah dari ahli ibadah, dia tidak termasuk orang yang diterima ibadahnya. Wa kadza dan demikian pula, artinya sama seperti halnya tadi tidak wajib orang kafir asli untuk berpuasa, demikian juga sama la yajibu tidak wajib puasa itu ala atas as-sobi anak kecil wal majnun dan orang gila. Liqaulihi alaihi salatu wasalam karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a diangkat al-qalamu pulpen an salasin dari 3 golongan, tidak dicatat ya. Rufi'a itu diangkat maksudnya tidak dituliskan, tidak dikenai hukuman ya, catatan amal baik atau amal buruk. Minhum di antara mereka adalah as-sobi anak kecil tidak dicatat amalan baik atau buruknya buatnya, tetapi buat ayah bundanya memungkinkan untuk mendapatkan pahala atas arahan, bimbingan dan sebagainya. Wal majnun dan orang gila tidak dicatatkan, wan naim dan orang tidur. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dalam keadaan tidur itu tidak sah atau tidak dicatat. Jadi ibadahnya orang gila, orang yang tidur, maka tidak diterima atau tidak sah. Nah, ini pengecualian tentang tadi al-aqil wal baligh ya, orang yang berakal dan baligh. Maka dua kelompok yang berikutnya ini as-sobi dan majnun itu tidak wajib untuk berpuasa. Wa amma dan adapun man orang layak diru yang tidak mampu ala saumi ala atas as-saumi puasa aslan sama sekali. Jadi ada dia muslim, dia sudah baligh, kemudian dia juga berakal tapi nggak kuat berpuasa. Yang kedua, atau lau soma jika dia berpuasa la adarra bihi puasa tersebut akan membuatnya dia bahaya dororon ghairu muhtamal, bahaya yang tidak bisa ditanggung, bahaya yang tidak bisa dia pikul secara normal, membahayakan sekali gitu ya. Dikibrin karena tua, karena usia, au marodin atau karena sakit, la yurja buruhu yang tidak diharapkan buruhu kesembuhannya, sakit yang menahun dan sudah nggak mungkin sembuh nanti untuk bisa mengqadha puasa. Ini namanya la yaqdiru, dia tidak mampu untuk berpuasa. Jadi ada karena penyakit, sakit, kedua karena tua gitu ya. Nih bagaimana kondisi tersebut? Fala yajibu alaihi as-saum, maka tidak wajib atasnya, atas orang-orang yang tadi as-saumu puasa. Mereka tidak wajib puasa karena akan membahayakan bagi orang tua yang sudah lanjut usianya, bagi orang yang sudah sakit yang tidak mungkin bisa sembuh juga, maka dia tidak berpuasa. Naam, akan tetapi ya lazamuhu wajib atasnya an kulli yaumin atas setiap hari yang dia tinggalkan di Ramadan tersebut. Apa wajibnya? Ya lazamuhu muddun, wajib atasnya 1 mud, membayar fidyah 1 mud. 1 mud adalah 6 ons. Kalau kita dikonversi saja ya, 1 ons 1 mud itu. Kalau di Indonesia mungkin lebih layak memang 1 kali makan ya. Hitungannya orang itu makan seperti apa layaknya yang dia tinggalkan, maka dibayar dengan yang biasa dia makan. Di Indonesia min ta'amin dari makanan pokok yang biasa kita makan. Fil as-sahih menurut kaul yang paling sahih, ingka namu siron jika dia orang kaya, jika dia mampu maka dia harus membayar hari-hari yang dia tinggalkan 1 mud ya, karena dia tidak berpuasa karena tua sangat lanjut, kemudian karena sakit yang parah. Falau kana mu'siron hina idzin summa aisaro fahal yalzamuhu, falau maka jika kana adalah dia mu'siron miskin hina idzin pada waktu itu, di Ramadan tahun itu dia nggak punya uang untuk bayar 1 mud tadi, hari-hari yang dia tinggalkan.
Summa aisaro, kemudian dia kaya. Suatu hari nanti ternyata orang tua tadi dia mampu, ya, atau orang yang sakit tersebut aisaro, kaya. Fahal yalzamuhu, apakah wajib dia tetap membayar 1 mud setelah dia kaya, atau ada uangnya cukup untuk membayar mud 1 hari? Kalau 30 berarti 30 mud tadi. Fihi qaulani, di dalamnya ada 2 pendapat. Jadi tentang hal ini ada 2 pendapat. Kafaratil jima'i, sebagaimana kafarat jima, itu juga 2 pendapat. Idza kana mu'siran, apabila dia miskin, saat dia miskin dia melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, hubungan suami istri. Saat itu sahabat Rasulullah ada yang seperti itu, dia mu'sir, dia enggak ada uangnya, ya. Summa aisaro, tapi kemudian summa aisaro, jika dia kemudian kaya, maka ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ya sudah, yang sudah lewat sudah saja, saat itu dia nggak mampu. Pendapat yang kedua mengatakan tetap dia wajib membayar 1 mud karena dia sudah mampu sekarang, ya. Jadi yang kemarin itu tetap dibayar 1 mud, 1 hari 1 mud setiap hari yang dia tinggalkan. Di Indonesia berarti 1 kali makan. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.